Kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Muhammad Abdilasa. Saya Alia Hanifah. Kami ingin membawakan video hasil. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. Menurut catatan Tom Pires, dalam Sumatera Oriental 1512 sampai 1515 Masehi, bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam. A. Kerajaan Samudra-Pasai. Kerajaan Samudra-Pasai yang diperkirakan muncul pada abad ke-13 adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia dan terletak di pesisir utara Sumatera, sekitar 15 km di timur Lok Seomawe. Kerajaan ini didirikan oleh Mewarah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malik As-Soleh, Raja pertama Samudra-Pasai. Letak geografi Samudra-Pasai yang strategis di dekat Selat Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra-Pasai, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Soleh, mencapai puncak kejayaan dan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Hubungan dengan Cina, Malaka, dan kehadiran ulama dari berbagai daerah menunjukkan peran penting Samudra-Pasai dalam perdagangan dan agama. Kemunduran kerajaan ini disebabkan oleh ambisi Majapahit dan berdirinya Malaka yang lebih strategis. B. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1514 m di ujung utara Pulau Sumatera. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan besar karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, serta didukung oleh sumber daya alam dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam banyak singgah ke Aceh. Pemerintahan Aceh memiliki corak sipil dan agama, dengan pemerintahan sipil dipimpin kaum bangsawan dan pemerintahan agama dipimpin ulama. Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang kemudian diikuti dengan kemunduran setelah Sultan Iskandar Thani. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1514 m oleh Sultan Ali Mugayat Shah dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera, yaitu di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Aceh. Kerajaan Aceh berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Pelabuhan Aceh Olele memiliki kondisi yang baik sebagai pelabuhan dagang, dan daerah tersebut kaya akan tanaman lada, yang merupakan komoditas ekspor utama. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis juga mendorong pedagang Islam untuk singgah ke Aceh. Sistem pemerintahan Aceh terdiri dari pemerintahan sipil yang dipimpin kaum bangsawan dan pemerintahan agama yang dipimpin ulama. Setiap kampung dipimpin oleh seorang ulebalang, dan beberapa kampung digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh seorang panglima sagi. Pemerintahan agama menyatukan beberapa kampung dengan sebuah masjid yang disebut mukim, yang dipimpin oleh seorang imam. Beberapa raja yang pernah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam antara lain Sultan Ali Mugayat Shah tahun 1514 sampai tahun 1528 m, Sultan Salahuddin tahun 1528 sampai tahun 1537 m, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar tahun 1537 sampai tahun 1568 m, Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 m, dan Sultan Iskandar Thani tahun 1636 sampai tahun 1641 m. Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang dikenal sebagai masa kejayaan Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda memperkuat kedudukan Aceh sebagai pusat perdagangan dengan merebut pelabuhan penting, menyerang kedudukan Portugis, dan bekerja sama dengan Inggris dan Belanda. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran setelah pemerintahan Sultan Iskandar Thani. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis, tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda yang tidak secakap pendahulunya, persaingan antar ulama, daerah-daerah yang melepaskan diri, dan pertahanan Aceh yang lemah. Beberapa sumber sejarah yang menggambarkan Kesultanan Aceh antara lain Kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri, Genta Perunggu Cakradonya, Gunungan, Makam Sultan-Sultan Aceh, dan Masjid Raya Baitur Rahman. C. Kerajaan Islam di Riau. 1. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Islam di Riau berdasarkan catatan Tome Pires mencakup Siak Sri Indrapura,
Kampar, dan Indragiri. Kerajaan Siak Sri Indrapura di bawah Sultan Said Ali 1784 sampai 1811 Masehi mengalami masa kejayaan dengan berbagai jasa bagi rakyat. Namun, pada masa Tengku Ibrahim, kerajaan Siak Sri Indrapura mengalami kemunduran dan perjanjian dengan VOC, memaksa mereka untuk tidak bersekutu dengan negara lain selain Belanda. Sejak abad ke-15, Kerajaan Kampar berada di bawah kekuasaan Malaka. Namun, Kerajaan Kampar menolak mengakui kekuasaan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Abdullah memegang kekuasaan Kemaharajaan Melayu. Sultan Mahmud Syah I dari Bintan mengirimkan pasukannya untuk menyerang Kampar. Sultan Abdullah meminta bantuan Portugis dan berhasil mempertahankan Kampar. Sultan Abdullah kemudian dibawa ke Malaka oleh Portugis. Kekuasaan Kampar beralih di bawah Mangkubumi Tun Perkasa. Seorang pembesar Kemaharajaan Melayu, Tun Perkasa mengirimkan utusan ke Sultan Abdul Jalil Shah I untuk menjadikan Kampar kerajaan, dan Raja Abdurrahman diangkat menjadi Maharaja Dinda I. Maharaja Dinda I kekuasaan dilanjutkan oleh Maharaja Dinda II. Pada tahun 1725, Maharaja Dinda II memindahkan ibu kota Kerajaan Kampar ke Pelalawan dan mengganti nama Kerajaan Kampar menjadi Kerajaan Pelalawan. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri yang dulunya bagian dari Kemaharajaan Melayu, awalnya memiliki hubungan erat dengan Portugis sebelum tahun 1641 setelah Malaka dikuasai VOC. Kerajaan Indragiri mulai berhubungan dengan VOC. Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Japura pada tahun 1765 oleh Sultan Hasan Salahuddin Keramat Shah dan kemudian dipindahkan lagi ke Rengat pada 5 Januari 1815 oleh Sultan Ibrahim, Raja Indragiri yang ke-17. Perjanjian Traktat Van French and Friendship pada 27 September 1838 antara Kerajaan Indragiri dan Belanda mengakibatkan hilangnya kekuasaan politik Kerajaan Indragiri. D. Kerajaan Islam di Jambi. Keberadaan Kerajaan Jambi dimulai sekitar abad ke-3 atau ke-4 Masehi. Pada abad ke-10 hingga ke-13, proses Islamisasi di Jambi kemungkinan besar masih terbatas pada perseorangan. Islam berkembang pesat di Jambi sekitar tahun 1500 M, ditandai dengan munculnya kerajaan Islam yang meluaskan, bangsa 12, dan bangsa Yeks, anak Datuk Berhala. Kerajaan Jambi juga melibatkan orang dari Turki, yang dikenal sebagai Datuk Paduka. Menurut Undang-Undang Jambi, Datuk Berhala yang merupakan keturunan bangsawan Turki, terdampar di Pulau Berhala. Ia kemudian menyebarkan agama Islam, terutama di kalangan masyarakat Pinerang Masak, Sadu Pinerang Pinyang Masak, dan Sutan Kerajaan Jambi. Kepemimpinan dan pemerintahan, Asteris pengganti Datuk Paduka Berhala adalah orang kayu hitam. Asteris Putri Pinang Masak berputra 3, Putri Pinang Remuk, Putri Pinang Rimba, dan Putri Pinang Selayo. Mereka dipercaya sebagai penyebar Islam di Rantau Kapas. Asteris pemerintahan orang kayu hitam sendiri sekitar tahun 1500. Asteris Pangeran Rantau Kapas berkuasa sekitar tahun-tahun 1500 sampai tahun 1540. Asteris Pangeran Rengas Pandacucuk orang kayu hitam berkuasa sekitar tahun 1565. Asteris setelah Panembahan Bawan Sawon cucu orang kayu hitam, ia digantikan oleh Panembahan Kota Baru sekitar tahun 1590. Asteris kemudian digantikan oleh Pangeran Kedayam yang bergelar Sultan Abdul Kahar pada tahun 1650. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar, VOC mulai mengadakan hubungan perdagangan. Asteris hasil bumi Kerajaan Jambi, terutama lada, menjadi incaran VOC. Asteris pada tahun 1616, izin Sultan Jambi kepada VOC mendirikan lojinya di Muara Kompeh. Asteris pada tahun 1680, VOC menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Gubernur Jenderal VOC, Antonio van Diemen, meninggalkan loji Jambi karena tidak menepati perjanjian. E. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Kesultanan Palembang. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan memiliki Sultan pertama, Susuhunan Abdurrahman, dan Sultan terakhir, Pangeran Kromojoyo. Kontrak awal antara Kesultanan Palembang dan VOC terjadi pada tahun 1610. Namun, hubungan ini seringkali renggang karena keputusan VOC tidak diharaukan.
Pada tahun 1659, terjadi perang antara Kesultanan Palembang dan VOC yang mengakibatkan perusakan dan pembakaran kota. Setelah perang, kota Palembang dibangun kembali, termasuk Masjid Agung Palembang yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Bahrudin I. Kesultanan Palembang kemudian mendapatkan serangan dari Hindia Belanda, termasuk Perang Menteng, dan akhirnya dihapus pada tahun 1823, menjadikan Palembang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia.